Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagaimana makalah yang sudah diterima oleh Bapak Ibu semua, insya Allah kita akan coba membahas, yaitu dengan judul beratnya mempertahankan agama di tengah dahsyatnya fitnah akhir zaman. Nah, ini akan menjadi PR terbesar untuk kita. Kapan zaman ini terjadi? Ketika di mana zaman ini menjadikan satu momen bagi seorang mukmin itu sangat berat mempertahankan agamanya. Sejauh mana nilai kesabarannya, sejauh mana nilai keistiqomahannya dalam mempertahankan agama yang diembannya, yaitu dengan banyaknya hantaman fitnah yang ada pada waktu itu. Apakah itu zamannya sedang kita alami ataukah ternyata belum? Nah, kita akan lihat, sudahkah kita merasakannya ataukah ternyata belum. Nah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, hadis riwayat At-Tirmidzi an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, yaitu sebuah zaman, as-sabiru fihim ala dinihi, orang yang tetap dalam kesabaran memegang agamanya, kal qabidi alal jamri, diibaratkan oleh Rasul seperti menggenggam bara api gitu. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan berkaitan kesabaran seseorang yang ketika masuk pada zaman itu hadir di dalam dirinya, hadir di hadapannya berbagai macam hantaman fitnah, gitu. Tapi tetap dalam kesabaran dan mempertahankan nilai agamanya, kualitas agamanya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisinya saking beratnya oleh Rasul diibaratkan seperti menggenggam bara api gitu. Biasa tuh, Pak. Panas. Dan tidak mungkin kita akan kuat lama boro-boro menggenggam kan gitu. Nalika pada dicabak naoge ngaheap naoge geus karasa gitu kan. Anapun ternyata kurang diambil, yaitu hanya sebentar saja. Saking beratnya gitu. Nah, ini akan terjadi pada satu zaman di mana zaman ini menjadikan salah satu tanda akhir zaman atau tanda hari kiamat. Maka para ulama menjelaskan syarah hadis ini, yang pertama yaitu Rasul memberikan kabar berita kepada kita tentang fitnah akhir zaman. Hadis ini merupakan salah satu mukjizat kenabian,
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan keadaan umat Islam menjelang akhir zaman, yaitu masa ketika mempertahankan agama menjadi sesuatu yang sangat berat. Bu, kan Rasul itu diutus oleh Allah 14 abad yang lalu. Tapi kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menggambarkan bagaimana kondisi nanti di akhir zaman umat Rasul itu? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarang? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengada-ada? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asal mengucapkan saja? Nah, Bu, jadi ini merupakan nubuah, tanda kenabian. Setiap apa yang diucapkan oleh Rasul itu bukan semena-mena ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasul tiada lain itu merupakan wahyu dari Allah. Karena Rasul dari sifat kemanusiaannya sama dengan kita. Rasul tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Besok Rasul pun tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kenapa Rasulullah bisa meramalkan? Karena bukan semata-mata itu dari pengetahuan Rasul, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Nah, Rasul itu kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasul sebagai makhluk yang terpilih berbeda dengan kita, gitu. Tapi dari sifat kemanusiaan, Rasul sama saja tidak berbeda dengan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan nanti sajam anu kapayun wae oge urang mah teu apal gitu. Kenapa? Karena itu perkara gaib. Nah, para ulama menjelaskan Rasul menyampaikan tentang akan hal ini merupakan nubuah, yaitu ciri kenabian atau tanda-tanda kenabian dan merupakan mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menggambarkan bagaimana zaman yang selanjutnya atau nanti akan dihadapi oleh umatnya, diantaranya yaitu dahsyatnya fitnah yang akan menjadi ujian terbesar bagi umat Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bentuk fitnah tersebut meliputi satu, fitnah subhat, yaitu kerancuan pemikiran. Kedua, fitnah syahwat, yaitu godaan hawa nafsu. Ketiga, tekanan sosial. Keempat, kemaksiatan yang dianggap biasa dan orang soleh dianggap asing. Nah, ini fitnah akhir zaman yang akan menghantam kita, yaitu fitnah subhat, kerancuan. Kita tekan sudah dijelaskan oleh Allah tebu, al halalu bayin wal haramu bayin. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Nah, ada di antara keduanya disebut subhat, yaitu ketidakjelasan. Ketika kita berdiri pada ke tengah-tengah itu, jangan membiarkan diri kita tetap di sana. Tapi kita harus memastikan kemana iya teh, kan gitu. Jadi jangan sampai kanu haram embung gitu kan, ari kanu halal henteu gitu. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus tahu kemana arah kita ini dan harus berdiri di mana agar tidak ada subhat ketika kita memegang teguh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu fitnah syahwat. Nah, hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa menghadirkan kerusakan terhadap nilai agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan sekarang itu begitu hebatnya. Itu Bu, fitnah hawa nafsu ini, fitnah syahwat. Kemudian tekanan sosial. Ada tekanan sosial? Ada. Dalam kehidupan sehari-hari, orang terek soleh, dicemooh we soleh oge kan gitu. Hari teu soleh, dicemooh keneh teu soleh oge gitu kan. Nah, itulah kehidupan. Ketika kita mulai rajin ke masjid, kan beda deui sikap batur teh. Nalika urang teu rajin ke masjid, anger keneh gitu gitunya. Nah, inilah tekanan sosial gitu. Bahkan yang paling berat bukan dari orang lain, tapi lingkungan keluarga. Tekanan sosial ini
Jadi ketika ibu rajin untuk melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menunjukkan, Bu, ujian kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih lagi untuk menunjukkan sejauh mana kualitas kita mempertahankan agama Allah. Nah, nanti di akhir zaman itu seperti itu, Bu. Jadi tekanan sosial yang akan mempengaruhi bagaimana kita itu mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang dianggap sudah biasa. Nah, apakah Ibu sudah melihat, Bapak sudah melihat zaman sekarang bagaimana kemaksiatan itu sudah dianggap hal yang biasa, hal yang lumrah. Khomer diminum di mana-mana. Aya nama henteu susulumputan, Bu. Makan khomer, minum khomer teh. Gitu. Penjualan khomer sudah di mana-mana, gitu kan? Begitu. Di payunan KHT oge ngajugrug aya keneh. Meskipun dina beritana sudah diberantas oleh polisi, da eta mah hanya sementara saja. Naon, Bu? So ternyata hampir 1 minggu sekali polisi teh padahal aya kadinya. Nah, mungkin saja itu menjadi penghasilannya. Begitu. Nah, tuh hari diberantas masih kena tetap ayat teu kapok-kapok jeung dagangna teh didinya deui gitu. Dan yang paling parah punten, Bu, anu meserna saha? Itu anak-anak muda, Bu. Sigana teh usia SMP, SMA eta teh. Ngalantrina teh, maleserna teh. Gitu. Tos mah posisina nuju poe kan seperti itu. Di jalana teh, tanu ngantrina teh eta teh anak-anak muda. Nongkrongna teh di mana we kan gitu. Siga gitu. Setiap ngumpul. Nah, itu yang menjadikan satu di mana zaman kalau memang ternyata sudah hadir pada masa kita, berarti zaman itu yang hadir pada waktu ini yang sedang kita rasakan. Berarti kita harus siap-siap. Jangan dianggap sepele. Kemudian perzinahan nampak di mana-mana. Sudah bukan dianggap hal yang lumrah lagi, gitu. Kemudian, Bu, dan orang soleh dianggap asing, betul tidak? Orang soleh dianggap asing. Nu rajin sholat dianggap asing sekarang mah, Bu. Nu rajin ngaji itu dianggap asing, gitu. Jadi sekarang itu lebih menormalisasi teu sholat dibandingkan sholat. Jadi lamun ayeuna anu rajin sholat teh kesana teh asa beda gitu. Ayeuna nu rajin ngaji teh kesana itu beda gitu kan. Sehingga yang rajin sholat dan rajin ngaji teh untuk sekarang mah itu teh dianggap asing we. Berbeda dengan yang lain. Kemudian kesalahan itu dianggap hal yang biasa dibandingkan dengan kebenaran. Kan gitu. Nah, mending keneh naon namina teh biasa keneh anu teu salat daripada anu salat. Biasa keneh anu henteu ngaji daripada anu ngaji. Dianggap hal yang biasa perzinahan dibandingkan dengan pernikahan. Sampai ada yang bangga atuh, Bu, di media sosial siga kieu gitu. Lebih baik hamil di luar nikah daripada nikah teu hamil-hamil. Kan gitu ayeuna teh. Anak muda eta teh kan gitu. Dengan bangganya mengatakan seperti itu gitu. Merasa aman, merasa nyaman, padahal siksa Allah sedang menanti gitu. Begitu. Jadi dianggap nate pernikahan anu sapertos kitu teh jadi aib. Gitu. Jadi kebenaran itu dianggap satu hal yang ternyata asing. Nah, ini akan terjadi di satu zaman di mana orang soleh itu dianggap asing. Nah, keadaan tersebut menyebabkan orang yang istiqomah mengalami tekanan dari lingkungan, bahkan terkadang dari keluarga dan sahabat sendiri gitu. Kemudian oleh Allah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Coba kita lihat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa selama kita hidup di dunia tidak akan terlepas dari ujian-ujian. Itu pasti. Mual lepas dari ujian. Selalu akan dihadapkan oleh ujian. Yang pertama, kata Rasul, kata Allah, walanabluwannakum bisyai'in.
Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Minal khauf, rasa takut, bukan gitu. Ada rasa kekhawatiran di dalam diri kita? Ayah, rasa cemas di dalam diri kita, ya. Nah, kecemasan itu menjadikan satu ujian terhadap diri kita, bagaimana nilai-nilai agama yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempertahankan sejauh mana ketika Allah menghadirkan rasa kecemasan, baik itu dalam urusan keduniaan ataupun ternyata keraguan-raguan dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walju, yaitu lapar. Nah, lapar pun menjadi faktor terbesar di dunia, yaitu berkaitan dengan ekonomi pangan. Pangan itu menjadi faktor luar biasa. Ekonomi menjadi faktor yang sangat luar biasa dan berpengaruh besar dalam ruang lingkup kekeluargaan. Dalam ternyata Pak Punten, itu di Jawa Barat, naon namina teh, jumlah perceraian itu luar biasa fantastis gitu. Apalagi di Garut, saya mendapatkan informasi, waduh sangat mengkhawatirkan. Jadi sangat mengkhawatirkan. Nah, rata-rata perceraiannya itu adalah dari segi ekonomi. Dan punten, yang mengajukan perceraian adalah istri. Itu. Jadi yang mengajukan perceraian itu adalah istri, perempuan. Nah, jadi di sini pelajaran penting untuk kita. Ternyata dalam urusan pernikahan itu bukan hanya nafsu hungkul yang dikedepankan. Makanya dalam urusan pernikahan itu betul-betul harus siap dalam segi keilmuan, pengetahuan. Karena membina keluarga bukan hanya dengan harta. Nu seueur harta oge ternyata belum tentu bisa menjaga keharmonisan. Tapi yang bisa menjaga keharmonisan adalah bagaimana mengolah keilmuan yang sudah disiapkan sebelum terjadinya pernikahan. Dan ternyata anjuran dari Rasul kepada para pemuda untuk menganjurkan menikah itu bukan untuk kaya heula, tapi al-ba'ah, yang mampu. Yang mampu itu dari segi apa? Yang mampu sudah siap membina keluarga. Ayeuna nutos beunghar ge aya, tapi belum mampu untuk membina keluarga. Jadi al-ba'ah itu adalah yang sudah siap untuk membina keluarga. Maka dipersiapkanlah sebelumnya. Sehingga untuk sekarang itu KUA ada program pranikah. Anu bade narikah teh di heula, dileskeun heula gitu. Sakola heula ayeuna mah beberapa pertemuan diajarkeun berkaitan dengan hak-hak suami istri. Nah, ini menjadi satu jalan untuk menjalankan kekeluargaan, karena nilainya ibadah bukan hanya sebatas menjalin keluarga dalam urusan keduniaan, tapi menjalin pernikahan itu merupakan nilai ibadah yang sangat lama gitu. Hidup ruaan pasti terlepas dinu masalah. Aya wae. Tapi ketika datangnya masalah itu bagaimana cara menanganinya kan gitu. Ketika kita bisa menangani, nah kunaon ku bekal ilmu, ari teu gaduh ilmu nama pasti buntu. Tah kadituna teh naon? Perpisahan. Dan menjadikan harapan besar ti setan gitu. Dan setan teh tepuk tangan, weh, luar biasa. Hade cenah gitu kan. Meskipun perceraian itu hukumnya makruh, tidak sampai ke haram. Makruh itu perbuatan yang dibenci tapi tidak sampai dosa gitu. Nah, seperti itu. Jadi akan diuji lapar gitu kan. Kekurangan harta wa naqsi minal amwal. Ayeuna Bapak Ibu, naon namina teh? Nanti di akhir zaman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemarau selama 3 tahun. Ayeuna urang tos sabaraha sasinya? 3 bulan. Badai 3 bulan maninya gitu. Ini 3 bulan wae oge tos ngahep-hep cai teh kan gitu. Ngap-ngapan wae gitu kan. Saya naik nah gitu kan. Nah itu teh nembe 3 bulan Pak gitu. Ya kabayang gitu. Jadi kabayang 3 tahun.
Upami 3 tahun taya cai, sedangkan cai sumber kehidupan. Bu, manusia itu masih bisa kuat hidup beberapa hari ketika masih ada air. Terusnya? Nah, jadi ketika masih ada air, meskipun temakan, ari ku cai mah masih kene ada gitu kan, kesempatan untuk hidup. Tapi upami cai tos teu aya mah atos. Ada apa? Oh, sumber air, sudekat. Ya. Nah, jadi air itu naon namanya teh menjadi sumber kehidupan. Nah, ketika jangka waktu sekian lama seperti itu, air sudah tidak ada, otomatis tumbuhan oge nya moal tumbuh. Makanan pun tidak ada gitu. Nah, ketika keimanan kita goyah dengan kondisi seperti itu, jol datang Dajjal. Cek Dajjal teh rek iru, ngerek ngilu mual gitu. Mual teh ayeuna gitu kan. Ya, alhamdulillah ayeuna mah masih kena tiasa eut, yang tiasa tuang kegetos ngaos jol tuang deui kan gitu. Pami aya. Nah, iya mah nanti itu alhamdulillah berarti sekarang kita masih selamat gitu kan. Berarti bukan sekarang. Tangke mah ketika sudah goyah, makanan sudah tidak ada, sumber air tidak ada, jol datang Dajjal, atuh urang teh keur ngahep-hep we gitu. Sudah tidak naon di alam bawah sadar deui siga nama. Jadi kabayang lamun keur lapar siga kitu, saha we rek nu mere dahar urang merek ngilu kan gitu tah. Kabayang datang Dajjal dengan kedahsyatan Dajjal atuh. Cek Dajjal teh sok ye, saya bisa mere cai. Saya bisa nurunkan hujan. Saya bisa menumbuhkan tumbuhan dalam kondisi seperti itu urang teh. Anteu kabayang gitu kan. Begitu dahsyatna fitnah teh gitu, Pak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang begitu hebatnya. Nah, sekarang itu belum seberapa ayeuna mah. Halo dok, masih kene aya air. Kita masih bisa minum, makanan pun masih bisa kita temui. Bahkan kita pun tidak kelaparan. Enjing oge bingung rek masak naon deui gitu. Lain bingung enjing tuang mualnya, henteu urang mah. Jadi enjing teh bingung bade masak naon deui. Tapi ketika ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan rasa lapar, wa nafsi minal amwal, kekurangan harta, nah di sini yang akan menjadi cobaan terbesar di dunia nanti akan datang pada zaman itu gitu. Nah, kira-kira ketika datang waktu seperti itu, sejauh mana kita bisa mempertahankan agama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Sabar keneh henteu gitu. Sedangkan kalau kita lihat saja di beberapa pelosok, belum juga sampai akhir zaman, ada yang tergadaikan agamanya hanya dengan 3 bungkus mie. Banyak kata teh. Nah, belum sampai akhir zaman, ya teh kan gitu. Belum. Tapi ternyata karena kondisi apa? Wa nafsi minal amwal. Yaitu sedikitnya harta, walju dan rasa lapar yang begitu luar biasa gitu. Di pedalaman, di pesisian. Nah, jadi kebayang kalau nanti oleh Allah hadirkan 3 tahun kemarau. Sudah tidak bisa apa-apa, teu aya nanaon deui. Paceklik teh bener we aslinya eta mah gitu kan. Sudah. Nah, datang Dajjal yang begitu hebatnya gitu. Wah, luar biasa. Yeuh rotina sok keur lapar-laparna tuh. Waduh, gitu kan, alah sulit oge. Dan kebanyakan pengikut Dajjal itu adalah perempuan. Bu, perempuan. Nah, jadi sakasep-kasepna caroge ibu ningali Dajjal mah eleh gitu. Caroge ibu ge. Padahal Dajjal teh goreng patut. Iya, Dajjal itu teu kasep gitu kan. Goreng patut, rambutna ikal, wajahnya dempak. Matanya apa namanya juling satu gitu ta Dajjal teh. Kemudian kafaro, kakinya pincang sabelah gitu. Teu kasep-kasep acan. Tapi ketika datang Dajjal menguasai dunia hanya dengan 40 hari Dajjal teh. Gitu.
Jadi begitu hebatnya gitu kan. Diberikan kelebihan oleh Allah, tapi ya tidak lama waktu nate, hanya sebentar. Engkege dibunuh ku Nabi Musa dengan cara ditombak gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi fitnah yang kita bayangkan, aduh luar biasa nah gitu. Ayeuna wae 3 bulan, aya anu ngabor deui mah gitu, Pak. Aya anu nyelang ka tatangga mah begitu. Padahal pagigir-gigir, ih ari rizkina mah beda we. Nah, anu urang saat hari itu aya wae gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Dalam kehidupan itu. Nah, jadi sudah tergambarkan untuk sekarang saja hanya beberapa bulan yang belum turun, tapi ternyata sudah menjadikan kerepotan karena air merupakan sumber kehidupan kita semuanya. Kemudian wal anfus, yaitu jiwa gitu kan, wasamarot dan buah-buahan. Kemudian kata Allah, wabasyiris sobirin. Siapa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua hal itu, tapi disikapi dengan kesabaran, maka Allah akan memberikan kabar gembira. Apa? Yaitu kesenangan, kebahagiaan nanti di akhirat. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mendapatkan musibah, ikhlas atau ridho? Halo. Cik, ketika kita mendapatkan hari ibu-ibu pamingupahan keluarga anu maot, ikhlas atau ridho? Sing 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 naon so. Nah, awas lepat nempatkeun gitunya. Ikhlas atau ridho. Nah, jadi ikhlas mah kaitannya dengan ibadah kita. Itu ikhlas. Jadi ikhlas mah nanti kaitannya dengan ubudiyah, sejauh mana nilai ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuatu hal yang tidak disenangi oleh kita, termasuk kematian keluarga. Nah, itu mah harus disikapi dengan rasa ridho eta mah gitu. Ari ridho teh naon? Nyamikeun kahoyong Allah sareng kahoyong urang. Nyamikeun kahoyong urang sareng kahoyong Allah, itu teh ridho gitu. Kan orang teh alim aya keluarga nu maot, tapi Allah menetapkan ternyata ada yang meninggal. Tah itu teh ketetapan Allah gitu. Bagaimana ukuran keridoan kita? Ya menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Berarti orang teh nyamikeun kahoyong Allah sareng urang gitu kan. Berarti orang teh nyamikeun kahoyong urang teh sareng Allah teh eta teh ridho nu sapertos kitu teh. Eta nu upami urang ngupahan kana maot kudu kumaha? Itu upami orang ngupahan kana maot kumaha? Sing ridho gitu. Sapertos kitu. Terus ucapkan naon? Qadarullah. Da ini mah takdir Allah gitu. Sanes kaleresan. Tapi qadarullah. Moal aya nu maot kaleresan atuh. Eta kaleresanna pedah maot tadi kan itu mahnya maot kaleresan gitu kan. Ya bismillah. Qadarullah. Nah itu. Nah Bu, jadi wabasyiri sobirin, siapa saja yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tadi gitu kan, nanti di akhir zaman. Tapi kalau ujian yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini bukan hanya di akhir zaman, selama kita menjalani kehidupan gitu, Pak. Jadi selama kita menjalani kehidupan pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun yang bersabar tidak melepaskan agamanya, menggenggam agama itu dengan kuat seperti menggenggam bara api, kan gitu. Jadi saking beratnya itu menggenggam agama teh dengan fitnah-fitnah yang begitu banyak hantamannya. Ah, ibu teh biasa we kalem gitu kan. Karena dengan kesabaran ibu dan ibu fokus dalam tujuan ibu bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Da ibu-ibu sareng bapak-bapak rajin ngaji teh pasti aya we kan gitu. Selentingan-selentingan yang membuat kita tidak enak, tidak menyenangkan. Nah, itulah tantangan salah satu di antaranya adalah tekanan sosial dalam mempertahankan nilai agama
yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kan belum seberapa eta mah. Tapi itu menjadi satu gambaran sejauh mana kesabaran kita dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sabar, tidak melepaskannya, nah maka wabasyiri sobirin. Kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang seperti itu, yaitu dengan kesenangan, kebahagiaan. Tapi upami henteu sabar, nah maka mafhum mukhalafahnya yaitu memberikan kabar duka. Bukan kesenangan tapi kesengsaraan. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna." Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman? Gitu. Cung, saha nu gado emutan Bapak Ibu ketika rajin sholat, rajin ibadah moal diuji ku Allah. Aya nu gado emutan siga gitu. Gitu. Jadi punten itu salah gitu ngemutna teh. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diuji ketika tidak rajin sholat, tidak rajin ibadah, eta teh ujian teh ringan keneh nu kitu teh. Belum seberapa. Tapi ketika Bapak Ibu mulai rajin ibadah, rajin sholat, tidak pernah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah, dan keimanan kita meningkat, tah ujian yang akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu lebih berat gitu. Jadi jangan pernah berpikiran Bapak Ibu rajin sholat, rajin ibadah teh bakal lepas dari ujian. Henteu, malah ku Allah teh bakal ditambahan. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana gitu kan level keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terus diuji kan gitu. Jadi jangan sampai kita salah mempersepsikan. Nah, cenah ari saprak salat teh kalah beuki ripuh kieu kan gitu. Kan seperti itu. Akhirnya udah disalahkeun teh naon? Salatna. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak tahu konsep bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan cara untuk meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita malah ketika kita semakin mantap dan semakin besar keimanan kepada Allah, dan nilai ujiannya pun lebih besar dibandingkan dengan mereka yang kualitas imannya hanya di bawah saja. Tapi merasa asa pangripuhna itu diuji ku Allah teh. Padahal ibadah tara, sholat henteu, dan gitu. Ngaos henteu, pas diuji ku Allah, ya Allah meuni berat-berat teuing ujian teh. Pami ngawalar Allah gitunya. Saha nu ngauji? Da moal aya nu nguji anjeun, nu aya oge siksa eta mah. Itu, da moal aya ujian kanggo nu teu salat atuh Bu. Moal aya ujian nu teu ibadah, tidak ada ujian bagi mereka. Ujian mah kanggo nu ibadah, nembe diuji gitu. Ari nu henteu salat mah sanes diuji tapi disiksa. Azab itu mah gitu. Jadi kata Allah, ahasiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna? Apakah kalian akan mengira tidak akan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian, dibiarkan begitu saja ketika kita mengatakan, "Heuh atuh da abdi mah tos iman, mah teuing bari diuji." Henteu kata Allah. Tapi Allah akan terus memberikan ujian, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji, moal mungkin ku Allah teh terus bakal diuji. Begitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, Pak, kita lihat nomor kedua, makna menggenggam bara api. Apa yang dimaksud dengan makna menggenggam bara api? Bara api merupakan sesuatu yang secara naluri akan segera dilepaskan karena panasnya. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa beratnya menjaga iman, beratnya menjaga sunnah, beratnya meninggalkan maksiat, dan beratnya mempertahankan akidah di tengah penyimpangan. Nah, jadi berat pisan gitu. Untuk menjaga ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berat menjaga iman, beratnya menjaga sunnah. Halo. Kan gitu. Berat henteu Pak ngajaga sunnah? Enteng tidak Bu menjaga sunnah? Berat tidak? Nyok gitu. Nah, berat tidak? Itu henteu cenah Ustaz. Ayeuna pertanyaannya, sunnah nu mana wae anu tos kurang teu dikantunkeun? Ada sunnah yang sudah tidak pernah lagi kita tinggalkan?
Qobla subuh 2 rakaat. Ba'da qobla zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Ba'da zuhur 2 rakaat. Ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Itu sunnah rawatib. Qobla subuh nilainya begitu luar biasa. Gitu kan? Kebaikannya seluas langit dan bumi beserta isinya. So, atap anu teu kalangkung qobla subuh 2 rakaat itu teh jalmi anu pangbeunghar-beungharna. Pada melanaon Pak anu tiasa kengeng kasayana seluas langit dan bumi beserta isinya. Ada tidak? Dan tidak ada yang bisa menandingi sunnah qobla subuh eta teh sunnah na hungkul. Tacan salat subuhna. Gitu. Di Al-Ikhlas diberikan waktu ketika setelah adzan itu 10 menit. Nah, kanggo naon 10 menit teh? Kanggo memanfaatkan qobla subuh. Iya mah dibere 10 menit ngahaja di datangna teh pas komat kan gitu. Dingkengke. Anes di ditu ieu mah gitu. Dari dia mah malaya tuh. Sataacan adzan tos standby di masjid di dia mah gitu kan. Nah, nyata diberikan waktu 10 menit ternyata kalah di nanti-nanti. Kan lebar itu teh. Selain itu, ketika kita sudah qobla subuh 2 rakaat, ternyata masih ada waktu. Kurang dimanfaatkan lagi. Apa? Berdoa. Karena ada doa antara adzan dan iqomah itu doa mustajab. Tuh, jatan seur kasayanana. Kan itu sunnah tah. Minimal rawatib anu teu kurang dikantunkeun. Tara sunnah naon deui? Duhana 2 rakaat. Teu kada seur-seur 2 rakaat heula we kan gitu. Tapi Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan lagi hanya dengan 2 rakaat. Hari 2 rakaat Bapak Ibu sabaraha jam salatna? Halo. Itu 2 rakaat sabaraha jam? Nah, kan teu lami-lami teh nya. Urang teh 10 menit pun tidak, tapi hanya memanfaatkan di waktu duha 2 rakaat. Selesai, sudah. Tambahan deui sunah nu sanes, saum. Saumna naon? Senin Kamis, silahkan. Begitu. Kemudian, naon namina teh? Saum naon deui Bu? Saum Daud upami tiasa. Lalu lebih mantap lagi kalau kita tidak melewatkan sholat tahajud. Nah, itu yang luar biasa. Nah, itu. Jadi, menggenggam bara api itu beratnya menjaga sunnah. Beratnya meninggalkan maksiat. Erek ninggalkeun maksiat teh meuni hese atuh kalah terus saya ngalakukeun kamaksiatan. Kenapa? Karena saking nikmatnya maksiat. Jadi itu udah maksiat teh geunah cenah kan gitu. Yang paling bahaya itu ketika melakukan maksiat sudah tidak merasa dosa lagi. Eta. Jadi melakukan kemaksiatan sudah tidak merasa dosa. Bahkan sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika meninggalkan itu merasa kurang, tah berarti itu sudah fatal eta teh kondisinya. Kalau seperti itu. Jadi kalau melakukan dosa sudah tidak merasa dosa lagi, atau eta mah berat gitu, sulit. Nah, maka kita harus menghindari kemaksiatan itu. Meskipun kemaksiatan itu terasa nikmat, terasa enak. Hendak lagu Roma Irama mah, kenapa berjudi itu haram. Kenapa berzina itu haram gitu. Jadi hikmah nadina lagu Roma Irama oge ternyata tiasa kurang diambil gitu kan. Dijelaskan akhir nama gitu. Naon cenah? Itu adalah perangkap setan. Dibungkus dengan sesuatu hal yang menyenangkan. Itu kemaksiatan. Jadi ketika kita sudah terikat dengan kemaksiatan itu, ya berat. Nah, makanya, punten Bapak Ibu, besok nih 17 Agustus, mudah-mudahan di dia mata aya gitu kan, hal-hal anu ternyata bertentangan dengan syariat gitu ya. Jadi kita jaga sedemikian rupa kemerdekaan Indonesia ini agar terus kita rasakan, jangan sampai terjadi naon namina teh hanya bisa dirasakan beberapa saat saja. Meskipun ayeuna kemerdekaan Indonesia sudah terasa 81 tahun. Tapi leres gitu karaos merdeka apa? Ya, nu karaos lah itu naon we atunya yang kita rasakan. Nah,
MUI Desa Jelegong itu membuat himbauan gitu. Mudah-mudahan posternya atau duginya tak akan mintanya gitunya. Jadi membuat himbauan untuk tidak mengadakan perayaan kemerdekaan Indonesia dengan kemaksiatan gitu. Karena ternyata selama ini perayaan kemerdekaan Indonesia itu selalu berbau kemaksiatan, satu ikhtilat gitu kan. Bergabungnya antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasan sama sekali. Kemudian terbukanya aurat, aya anu nganggo lancingan teh sakieu, aya anu nganggo acukna teh sakieu, bari iring-iringan gitu ta. Dan sudah tidak muda lagi. Begitu. Kemudian memakai pakaian lawan jenis, bapak-bapak nganggo anggoan istri, istri nganggo anggoan amaget. Aya henteu? Aya di dia. Nah, awas itu futsal cenah nganggo daster ibu-ibu. Nah, tong dipasihan bung kemah. Itu dilaknat ku Allah, haram itu teh hukumnya. Nah, jadi itu berbau kemaksiatan. Dan tolong jangan menumbuhkan benih-benih boti. Terang boti. Nah, LGBT inget teh gitu kan. Itu teh benih-benihna teh eta. Gitu. Dan saya sudah katakan, pernah sampaikan, LGBT salah satu penyumbang terbesar musibah di Indonesia. Gitu. Pelaku musibah nanti. Gitu tak. Seperti itu. Nah, itu jangan sampai terjadi di kita. Jadi kita harus menjaga semaksimal mungkin agar kemerdekaan kita bisa kita terus rasakan sampai nanti. Bukan hanya oleh kita, tapi anak cucu kita semuanya. Dan beratnya mempertahankan akidah di tengah penyimpangan. Nah, Bapak Ibu hidup ternyata di lingkungan yang penuh penyimpangan. Karena Bapak Ibu sudah tahu keilmuannya, sehingga tidak terpengaruh sama sekali. Meskipun Ibu teh sendiri gitu. Meskipun Bapak Ibu teh hanya sendiri di lingkungan itu. Tidak terpengaruh sama sekali. Karena tahu apa yang dilakukannya oleh lingkungan tersebut adalah sebuah penyimpangan. Tapi Ibu mah tetap Bapak itu dalam keteguhan agama yang benar. Tidak pernah ikut sedikit pun. Dan jangan pernah mencoba-coba meskipun dicemooh. Apalagi kita ditinggalkan oleh lingkungan sekitar itu gitu. Saya tamah datara cenah geus we bae antepkeun tong ditanya tong dianggap tuh kan gitu. Itu teh tantangan eta teh kan gitu. Untuk mempertahankan agama yang benar di lingkungan di mana lingkungan itu ternyata lingkungan yang menyimpang. Bahkan Imam Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa sebagaimana seseorang hampir tidak mampu memegang bara api. Teu mampu bujeng-bujeng memegang bara api kan gitu. Api di dunia itu, Pak, itu api yang ringan ternyata. Nah, jadi kurang lebih Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu kan di dalam hadis itu menciptakan api itu sekitar 70-an jenis. Salah satu di antaranya adalah api yang kita pakai untuk memasak. Itu teh api anu teu sakumaha eta teh. Jadi baru api yang biasa. Tapi meskipun api biasa, bapak-bapak anu sok ngarokok, sok nyenget bensin kan gitu. Nah, itu teh biasa eta teh seuneuna teh. Henteu sakumaha. Tapi meskipun tidak seberapa dibandingkan dengan api-api yang lain, ternyata orang tidak kuat sakitu oge kan gitu. Sedangkan nanti di neraka begitu luar biasanya. Bukan berarti kita menantang neraka, henteu kan gitu. Cuman kita persiapan we. Carana persiapan kumaha? Latihan nyepeng seuneu gitu. Bukan latihan nyepeng seuneu. Nya latihan urang teh mempertahankan agama urang supaya urang teh henteu lebet kanu neraka begitu. Nah, anger urang teh moal biasa. Usaha cenah ari iblis eta nalika dihukum nyerieun henteu. Di neraka kan iblis mah diciptakeun oge dina seuneu gitu. Sigana mah atuh moal nyerieun pami kitu mah. Ibu upami bapak digaplok nyeri henteu. Nah, habat nyeri kan kulit jeung kulit. Nah, jadi kan sami gitu. Jadi iblis pun nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun diciptakan dari api itu kan yang sangat panas, tapi ketika dihukum mah moal istilah teh nyeri, yang nyerieun we anger gitu kan.
tersiksa gitu. Apalagi kita yang diciptakannya hanya dari kulit yang begitu rapuh gitu. Jadi ketika diturunkan lahar panas teh kan langsung ngejerejes gitu kan ke dalam tubuh. Nah, itu lihat coba gambaran neraka itu di dalam surah Al-Ghasyiyah, Bu, gitu. Jadi Al-Ghasyiyah, salah satu di antaranya, juz 30 itu. Aduh, begitu mengerikannya gitu kan. Gambaran orang-orang yang ada nanti di neraka. Mereka tidak akan mendapatkan air minum, mereka tidak akan mendapatkan makanan kecuali ternyata dari buah-buah yang berduri gitu. Meskipun tahu itu buah yang berduri, karena rasa lapar yang sangat luar biasa, dituang gitu. Dan terasa sakitnya. Nah, itulah hukuman di neraka. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menggenggam bara api di dalam hadis ini merupakan perumpamaan beratnya mempertahankan keimanan. Beratnya mempertahankan sunnah dan beratnya meninggalkan kemaksiatan. Meskipun berat eta kamaksiatan teh dangeuna dan nikmat tinggalkeun karena itu akan mencelakakan. Dan beratnya mempertahankan akidah di tengah penyimpangan. 3, terakhir. Nanti kita akan lanjutkan. Kesabaran yang dimaksud dalam hadis itu. Sabar dalam hadis ini mencakup 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Tetap melaksanakan sholat, menuntut ilmu, berdakwah, dan beribadah. Gitu. Bapak Ibu angkat kadia hoyong ngartos, atanapi teu hoyong ngartos. Loh. Nah, lepat eta teh. Ya. Upami niatna hoyong ngartos, di mana teu ngartos teh moal datang deui. Gitu. Dari melarian ilmu mah nu kahiji naon? Karena Allah heula gitu. Yaitu pelaksanaan ibadah. Upami urang niatna ibadah mah bade ngartos bade teu ngartos tetap melanjutkan mencari ilmu. Upami niatna hoyong ngartos di mana teu ngartos-ngartos atau hoream gitu. Nah, cenah ngaji di alif laswa teu ngarti wae gitu. Meni hese cenah diterapkeun teh gitu kan. Ah, tos we. Nah, berhentilah untuk mencari ilmu. Jadi, niat utama dalam mencari ilmu itu adalah ibadah. Ketika kita diniatkan untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, proses mencari ilmu, seberapa sulit pun itu ilmu yang kita pahami, kita akan terus datang karena kita melaksanakan ibadah. Bapak Ibu mah teu ngartos oge ari angkat ka dieu mah kenging pahalana itu. Begitu. Ari niat hoyong ngartos sungkul, taeta nu lepat teh. Mangga, niat ingin mengerti harus juga kita sertakan. Tapi bukan semata-mata hanya untuk ingin mengerti saja. Niat utama adalah melaksanakan ibadah. Eta. Seperti itu. Nah, jantan, itu yang menjadi naon namina teh dasar bahwa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, menuntut ilmu, berdakwah, dan beribadah. Kemudian sabar meninggalkan kemaksiatan, menolak riba, zina, korupsi, syirik, dan seluruh bentuk kemaksiatan meskipun dianggap biasa oleh masyarakat. Nah, terkadang kita mah Bapak Ibu ya, itu selalu beralasan karena ini sudah biasa. Padahal bertentangan dengan syariat. Adat, budaya Indonesia selama tidak bertentangan dengan syariat, lanjutkan saja silahkan. Karena merupakan kekhasan budaya Indonesia. Tapi ketika adat budaya itu bertentangan dengan syariat, maka kita harus meninggalkan. Begitu. Dalam urusan pertanian, nalika bade panen, aya susugu, sasajen. Tapi untuk sekarang mah teu aya banyak. Alhamdulillah. Itu kan budaya eta teh. Untuk siapa sasajen teh? Kanggo Dewi Sri eta teh. Jadi Dewi Sri teh Dewi keberuntungan. Dewi Saigon eta teh. Upami henteu susugu, Saigona engke jadi hampos. Jadi taayaan. Eta kudu nyunyuguh heula ka Dewi Sri gitu. Kan menihina-hina teuing ari Dewi gitu kan, dibere curutu, dibere kopi hideung kan gitu.
Aduh, lalabna we kembang 7 rupa. Nah, seperti itu. Itu kan budaya banyak. Jadi budaya yang ternyata bertentangan dengan syariat. Malam Jumat nyenget menyan. Malam Selasa nyenget menyan. Dina panto ngagantungkeun sate bawang berem. Sareng cabe kanggo naon? Kanggo persediaan. Ya, telepat hari kanggo persediaan mah. Cuman hari tadi kadituna tujuan kanggo hal-hal yang ternyata tidak seharusnya. Nah, itu budaya yang bertentangan dengan syariat. Nah, hal yang seperti itu yang harus kita tinggalkan. Gitu. Jadi kita harus mempertahankan nilai agama dibandingkan dengan kebiasaan meskipun di lingkungan masyarakat yang biasanya seperti itu. Nah, disitulah ujian bapak-bapak yang akan tergambarkan sejauh mana mempertahankan nilai agama. Ayeuna milarian ilmu di Masjid Al-Ikhlas digecek sedemikian rupa, ditakdirkan ku Allah ngalih. Ternyata ngalih teh di tempat lingkungan yang begitu hebatnya fitnah. Kita bakal ketinggal sejauh mana hasil ilmu yang dicari di Masjid Al-Ikhlas itu. Apakah akan terus bertahan ataukah ternyata kalah, melempem, hilang. Kenapa? Karena merasa takut siun beda sorangan. Kan gitu. Kita bukan ingin berbeda, tapi ingin benar. Meskipun kebenaran itu harus menuntut untuk berbeda. Kita bukan ingin berbeda, tapi ingin benar. Meskipun kebenaran itu menuntut untuk berbeda. Gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu sabar menghadapi ujian, sabar terhadap ejekan, tekanan, intimidasi, kehilangan jabatan, bahkan pengucilan. Nah, gitunya. Dalam sosial mah. Nah, ini akan terjadi. Jadi sejauh mana pertahanan kita, keistiqomahan kita untuk mempertahankan akidah Islam, agama Islam, sejauh mana menggenggam beratnya seperti menggenggam bara api, kita itu di akhir zaman nanti. Sudahkah kita rasakan sekarang ataukah belum? Kalau ternyata belum, berarti zaman yang disebutkan oleh Rasul bukan sekarang. Tapi kalau ternyata sudah ada sebagian cirinya, berarti sedikit demi sedikit mulai muncul gitu. Zaman itu yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang termasuk golongan yang asing, gitu kan? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi meskipun disebutkan golongan asing, ternyata itu merupakan keistimewaan. Bagi siapa? Bagi mereka yang berbeda dengan kebiasaan seperti biasanya, yaitu di lingkungan orang-orang yang fasad atau melakukan kerusakan. Gitu, kehinaan dan kekejian dari fitnah-fitnah yang ada di hadapan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hantaman-hantaman fitnah akhir zaman yang saat ini begitu marak, media sosial, internet, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita semuanya agar kita berada tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak pernah terpengaruh sedikit pun. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di akhirat kelak. Itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan berkaitan dengan beratnya mempertahankan agama di tengah dahsyatnya fitnah akhir zaman di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan keistiqomahan untuk bisa hadir kembali dalam menuntut ilmu. Tidak ada pertanyaan? Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.